ya Allah tuh cinta banget ya sama aku ya gitu loh. Cinta banget loh sama aku. Karena apa? Karena aku masih diberi teguran. Emang sulit banget gitu untuk menerima, ikhlas, sabar. Itu kadang-kadang cuma terucap di mulut aja, aku ikhlas, aku sabar, tapi ke hatinya itu susah banget. Dia buktikan bahwa tenaga dan pikiran dia benar-benar buat saya. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sudadatri Retno Wahyudati. Iya kan, Mbak Nono. Piye kabare Mbak? Waduh, ini makin fresh, makin kece, makin keren. Amin. Ini beliau baru ulang tahun loh, bulan lalu 5 April ya. Ingat banget. Kan, 5 April, bayangin loh. 60. Wah, ini mah suhu. Sweet ya. Bukan sweet 17 tapi life sweet. Life begins at 60 kalau aku gitu. 50 life begins at 50. 60 begins at 60. Ya wis gitu aja gitu loh. Ini kabarnya Mbak, sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lebih enak, lebih tenang. Amin, alhamdulillah. Ya lebih sudah bisa menerima. Nah itu dia yang paling penting ya. Itu emang nggak mudah sih. Iya. Emang sulit banget gitu untuk menerima, ikhlas, sabar. Itu kadang-kadang cuma terucap di mulut aja, aku ikhlas, aku sabar, tapi ke hatinya itu susah banget. Apa yang bikin Mbak Nunung bisa menerima dengan ikhlas? Ya belajar. Semuanya kan tahap belajar memang. Ya mau bagaimana lagi, memang harus diterima. Nggak bisa dihindari, nggak bisa ditolak. Memang kenyataannya sudah ada gitu loh. Jadi ya paling nggak belajar lah, walaupun moodnya orang sakit seperti saya itu kan naik turun. Siapapun gitu. Ya, namanya orang sakit ya, pasti gitu. Jadi tapi ya paling nggak kalau kita masih mau belajar, ya wis ayo belajar ikhlas itu bagaimana sih, seberat apapun, belajar sabar, belajar ikhlas. Tapi yang jelas belajar menerimanya aku sudah bisa. Kapan pas momen itu bisa betul-betul Mbak Nunung terima dan ikhlas? Iya pada saat sebetulnya aku nih udah lama ya, karena ini udah ke dokternya Februari. Sebetulnya sebelum Februari udah 5 bulan yang lalu aku sudah mendapatkan benjolan itu. Cuman aku masih positif thinking aja, masih enggak. Cuman kalau aku menoleh ke belakang bahwa di keluarga aku tuh genetik kankernya itu kuat banget gitu loh. Aku udah dalam hati udah mama, bapak, tante, om, eyang. Wah kena ini aku udah gitu. Cuman aku diem aja, aku masih berusaha untuk diem. Cuman lama-lama kok semakin gede ya, ini nggak bisa didiemin. Terus aku telepon kakakku survive dia, kakakku kan juga kena cancer. Mbak, cancer payudara itu gimana sih? Kakakku juga waktu itu kaget, kenapa kamu kok telepon aku nanya-nanya gitu? Enggak, cuman pengen nanya aja. Cancer payudara itu begini. Kamu kenapa? Dia curiga kakakku. Terus aku jujur bahwa ya aku ada benjolan gini. Nah, udah langsung ke dokter. Baru aku ngomong juga sama suamiku di Februari itu. Akhirnya ya udah ke rumah sakit, ke tempat dulu yang merawat kakakku. Gitu di situ. Terus dokter masih ingat banget pas waktu aku datang. Kenapa Mbak? Sambil senyum gitu. Ya mau lihat aja nih dok, kok ada benjolan di sini, ini apa? Dia pegang-pegang, ya dokter sih ekspresinya sama aja. Karena dokter sendiri kan juga tahu. Kembali lagi ke genetik kankernya keluarga aku. Perasaan Mbak Nunung pada saat pertama kali dokter mengumumkan dokter belum, masih gini, aku juga nggak mau berandai-andai ya Mbak Nunung. Kan ini harus ada tahap-tahap pemeriksaan.
Jadi ada 12 kali pemeriksaan, ada mamografi, ini PET scan, ada biopsi, ada ini, semua ternyata mengarah ke situ. Ya sudah, aku diem di depan dokter, aku diem. Pas waktu pulang aku baru nangis yang sejadi-jadinya di mobil, aku nangis, aku kayak berontak gitu sama suamiku. Nggak mungkin ya, aku nggak mungkin. Terus suamiku ya cuman menyabarkan aja, ya udah sabar dan enggak udah biar aja dah, aku nggak mau ke dokter lagi, aku nggak mau, ini udah kayak orang putus asa, kayak ada kemarahan gitu. Enggak, aku nggak mau ke dokter lagi, aku nggak mau ini lagi, udah biar aja aku gini sambil nangis. Cuman di rumah aku berusaha menerima gitu loh, berusaha menerima. Nggak bisa ini kalau aku cuman nurutin emosi, nurutin egoku, nurutin ini ya sudah gitu loh. Terus ya mau apa lagi gitu loh. Terus akhirnya karena aku masih punya tanggung jawab keluarga, aku masih punya anak yang kuliahnya belum selesai, yang sekolahnya mereka belum, bagaimana ya? Iya, terus suamiku dikumpulin semuanya, anak-anak semua dikumpulin. Ya mereka nangis dan tapi mereka support. Cuman waktu itu aku yang masih belum terima, yang akhirnya aku sendiri dalam beberapa hari gitu akhirnya ya sudahlah ya, aku sudah bisa menerima kok, gitu. Aku mau berobat. Kalau memang masih bisa diobatin, aku mau berobat. Suamiku ya sempat nangis, terus ya udah, kapan kita mulai berobat ya gitu. Terus mulailah itu kemo. Tadinya pikiran aku cuman aku botak. Apa yang paling Bandung takutin? Dulu tuh botak, yang paling aku takutin tuh botak gitu. Karena aku belum merasakan kemo tuh kayak apa ya, belum ngerti. Pada saat aku melihat kakak aku, ibu aku kemo cuman kayak mual-mual aja. Mungkin aku bisa, aku mual-mual aja kok gitu loh. Ternyata aku cuman botak gimana? Botak kan bisa tumbuh lagi, kata suami aku. Ya tapi kan prosesnya lama, nanti aku kerjanya gimana? Pikirannya udah yang ngoyo banget gitu loh. Terus akhirnya setelah tahu kemo rasanya kayak gini, aku mendingan botak aja ya, aku nggak mau kemo. Balik. Ternyata kemo itu sakit banget. Masya Allah. Dan ternyata kemo itu sendiri-sendiri, aku nggak mengalami hal yang mual. Beda-beda orang. Aku nggak mual, cuman aku tulang yang diajar. Semua bukan ngilung, jadi kayak keluar dari dagingnya gimana sih, kayak dikeluarin gitu, kayak semua tulang-tulang di sendi-sendi semuanya itu. Udah itu sampai beberapa hari kan, beberapa hari gitu, istirahat sebentar kemo lagi, itu hilang sebentar kan, 3 minggu sekali kan kemonya. Ini udah sampai yang ketiga ya? Ketiga. Yang dirasakan setelah ketiga ini apa pasca? Yang ketiga ini alhamdulillah kemarin kemonya udah, biasanya kan kemonya 8 jam hari kemo pertama, kemo kedua 8 jam, kemo ketiga itu cuma 4 jam karena obatnya sudah diganti yang lebih agak ringan Mbak Nunung. Jadi ini nggak sakit-sakit, memang nggak sakit tulang, cuman kebasnya itu semakin menjadi-jadi. Jadi ini nginjak apa-apa tuh nggak terasa, nih megang apa-apa gitu nggak terasa. Cuman jadi beda-beda gitu. Beda-beda. Aku yang kebasnya gitu. Cuman ya terus alhamdulillah lagi kemarin dokter kemonya, terus dokter bedahnya sudah bilang mestinya kan aku harus kemo 6 kali. 6 kali dulu baru diangkat gitu. Baru 2 atau 3 kali kemarin Mbak Nunung ini kayaknya benjolannya sudah mengecil, sudah ke bawah. Mungkin bisa dilaksanakan operasi, alhamdulillah ya, walaupun nanti habis operasi kan tetap kemo lagi. Berarti sampai sekarang masih nunggu dulu ya? Masih nunggu bulan, karena dokternya juga lagi cuti kan, cuti 3 minggu. Mungkin habis 3 minggu ini aku ketemu, tanggal 30 ketemu dokternya. Nah itu dokter mau ngoperasi atau masih mau kemo lagi. Saya mempersiapkan diri untuk melakukan operasi itu gimana ya? Mental. Kembali lagi mental kan. Tapi aku udah siap kok, karena aku menjalani operasi kan nggak sekali 2 kali, aku udah sering banget operasi. Operasi itu kan paling ya udah tidur nggak terasa, paling bangun sakit udah.
kemonya itu yang berkepanjangan. Bayangkan dari tadi udah kayak ditarik Iya, gitu ditarik, sampai kebes semua segala macam. Kemo itu emang, aku kan melahirkan itu kan katanya yang paling sakit ya orang yang orang bilang melahirkan itu udah 100 kali penyakit ini ngelebihin orang melahirkan. Melahirkan normal KB? Normal. Semuanya? Iya, normal. Jadi ngalamin sakit kan, sakit. Jadi, aduh. Tapi kelihatan beda ya Mbak, apa ya? Nggak tahu. Apanya yang beda? Mungkin karena penerimaannya kali ya. Auranya beda Mbak Nunung. Auranya gimana? Apa ya? Tadi kan aku masuk kan aku bilang Mbak beda ya gitu loh. Ya aura nerimo tadi kali ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ngeliatnya enak gitu loh Mbak. Iya, semua orang juga bilang gitu. Benar, itu aku nggak kayak orang sakit loh. Gembira, ya mesti kita harus gembira gitu. Kita harus happy. Karena cancer itu musuhnya kan orang stres. Ya semua penyakit sih, kembali lagi ke pikiran kan. Tapi kalau cancer itu musuhnya stres. Dan momok buat semua orang kan sebetulnya, siapapun. Kedua orang tua aku juga CA juga, cancer juga. Iya. Jadi otomatis kan kita juga harus hati-hati. Gitu. Memang katanya sel itu dimiliki oleh semua orang ya. Semua orang punya pipikan cancer itu ada. Itu tadi pikiran, terus ya makanan. Sekarang makanan kan tahu sendiri. Jadi makanannya gimana sekarang? Makanannya ya. Makanannya piye sekarang? Pokoknya yang bisa dimakan sehat dimakan gitu. Biasanya makanan sehat tuh nggak enak ya. Biasanya. Banyak jus sih aku. Larinya ke jus. Siapa yang bikinin? Ada keponakan. Oh, kirain suami yang Suami bikin. juga kadang-kadang nyiapin. Kan aku juga ya bukan herbal ya, kayak yang bagus herbal itu apa sih? Gitu loh. Akhirnya kita belajar ya. Kita belajar. Oh ternyata herbal itu ada yang bagus juga kok, gitu. Walaupun kita tetap nggak meninggalkan medis ya, tetap herbal. Suamiku kayak air nanas, terus apa gitu disiapin. Yang mengandung antioksidan ya, gitu. Itu yang diperluin ya. Apa yang paling berat Mbak menghadapi fase demi fase ini? Yang paling berat itu ya pertama kali ya itu yang... Karena aku waktu tayangan pertama kali Mbak Nunung dikabarkan ini kan, Mbak Nunung kan bener-bener yang wah gitu loh, yang macam-macam ya, kaget terus. Iya, pikirannya ke keluarga semua karena memang aku ini cinta keluarga. Satu cinta keluarga, dan dua aku tuh tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Nanti gimana kalau aku begini terus keluargaku piye gitu loh. Cuman itu aja tadinya. Cuman ya itu lagi kembali lagi kalau sudah bisa menerima ya udah ketemu semuanya gitu loh. Bahwa kalau orang sudah mau menerima pasti jalan ini udah diatur kok sama Allah. Ini kan semua yang memberi Allah, pasti yang menyelesaikan juga nanti pasti ya Allah. Itu enak banget ya rasanya ya. Karena kayak ada satu keyakinan bahwa Allah yang ngasih, Allah yang menyelesaikan yang akan jaga. Gitu. Jadi ya itu tadi menerima itu tadi gitu. Walaupun ikhlasnya, sabarnya, pasrahnya itu belum 100% ya kan, tapi paling nggak masih mau belajar kan gitu. Proses gitu. Support system yang paling ini siapa? Yang paling suami lah. Pasti ya. Pasti suami. Suami itu bener-bener 24 jam dia yang menghadapi naik turunnya aku, moodnya aku yang lagi bagus, lagi nggak bagus. Kalau lagi nggak bagus ngocehnya juga udah nggak karu-karuan ngoceh yang paling parah yang mana? Ngoceh yang paling parah mancing emosinya dia aja, tapi suamiku tuh nggak kepancing sama sekali. Makin hari aku makin mirip sih tadi aku berdua. Apa yang terjadi? Makin hari makin mirip ya. So aku udah emosinya udah sampai yang ngaco, yang rocosnya udah yang nggak karu larinya kemana-mana. Ambil air wudhu ke, gitu. Hanya itu aja ya, udah cukup ya. Ya sana ambil air wudhu, yuk sholat bareng yuk, gitu. Terus dia mancing, dia masuk kamar mandi, dia ambil air wudhu. Ya udah aku ngikutin aja di belakangnya, aku ambil air wudhu di belakangnya. Udah selesai, ngoceh-ngocehnya udah selesai. Dia kalau suamiku ya memang berat banget seorang suami. Kalau keluarga anak-anak itu kan karena mereka kan di Solo, paling kan video call, gimana mah. Baik mah cuma gitu gini. Kalau ini suami kan yang tiap hari mau bangun tidur sampai bangun tidur kan suami. Mau aku yang ngerasain sakitnya kayak apa. Pernah duduk sendiri memikirkan apa yang Mbak Nunung alami dan dikasih oleh Yang Maha Kuasa pada saat ini?
apa ya? Pernah nggak gitu diam sendiri sejenak gitu? Sering sih aku merenung gitu, sering banget. Apa gitu. sih ini sebetulnya gitu loh? Ya aku gini, ya Allah tuh cinta banget ya sama aku ya gitu. Cinta banget loh sama aku. Karena apa? Karena aku masih diberi teguran. Dan teguran tuh aku pasti akan ditolong gitu loh. Jadi gitu aja. Habis itu ya pokoknya Allah tuh masih cinta banget sama aku. Kalau menurut aku ya. Karena cobaan itu kan dikasih untuk orang yang terpilih kan. Dan yang Allah tentu tahu akan bisa melewatinya. Karena dia ngasih melewati kan. Enggak, ini kuat apa enggak, mampu apa enggak melewati. Disinilah kita punya cobaan. Cuman itu aja. Aku kalau merenung cuman ya Allah, pokoknya Allah itu cinta banget sama aku. Karena kalau aku sudah didiamkan, nggak ditegur, nggak apa, bisa aku tertawa sendiri di jalan. Bisa kita nggak on track ya dengan ini masing-masing kayak gimana gitu. Tapi pada saat sakit pun masih memikirkan orang lain loh. Seorang Nunung gitu, seorang Mbak Nunung gitu loh. Ya memang itu nggak lepas dari tanggung jawab. Karena memang aku masih menjadi tanggung jawab saya. Dari 9 tahun loh ya udah kerja ya? Iya. Sama 9 tahun. Iya. Udah dari umur 9 tahun ya? Dari umur 9 tahun. Iya kan dari umur 9 tahun kan udah kerja kan? Udah kerja buat. Sampai sekarang. Wes 60. Wes sampai 51 tahun masih begini loh. 51 tahun aku. Masih fresh seger diapain nih jangan-jangan. Perawatannya opo? Enggak ada, aku nggak pernah perawatan, nggak pernah apa-apa ya. Perawatannya air wudhu itu aja. Itu dia sih. Kembali lagi ke yang tadi yang ngasih kita. Jadi sekarang nggak takut botak, nggak takut apa-apa. Sudah nggak takut apa-apa. Sempat rontok sama sekali? Nggak bisa terselamatkan satu helai pun. Nggak terselamatkan. Jadi memang nggak bisa ya harus. Ya namanya kemo ya. Waktu pertama kali lihat di depan kaca pada saat nangis lah. Suamiku aja nangis, suamiku aja yang mempertahankan gini, Mas, tolong itu Mas dipertahanin dikit aja lah, jangan putih banget gitu, dipertahanin masih kayak potongan-potongan cowok gitu. Terus aku udah bilang nggak bisa ya, aku bilang gitu, nggak bisa. Dicoba toyang dicoba, kata suamiku. Ya udah, dicoba sehari, 2 hari tambah gatel, dia mau rontok kemana-mana kan, pendek lemah tambah gatel kan jatuhnya, gitu. Akhirnya ya udah besoknya ke salon lagi. Suamiku lihat dari jauh gitu, netesin air mata, aku juga nangis. Sampai yang motong rambut itu kan, yang biasa megang rambutku kan dari segini kan, dia juga nangis. Dia diam. Itu momen yang paling gak bisa lupain kali ya. Dia diam. Udahlah, ngapain sih kita sedih-sedih, udahlah. Gitu. Ternyata ya. Pasti ada hikmahnya, entah pelan-pelan kan tumbuh lagi. Ya kan? Udah dibuka? Boleh dong. Aduh, cantik lah. Oh, jadi karakter baru gitu loh. Biasa di rumah dibuka ya? Dibuka lah, di rumah dibuka. Boleh lihat ya, Mbak? Udah tumbuh, udah mulai tumbuh, udah putih. Wes 60 ya wes saya. Kan kalau putih masih bisa dihitemin. Iya, yang penting tumbuh. Yang penting tumbuh ya itu. Tapi aku seneng lihatnya, ini jadi unik sendiri gitu loh. Nggak tahu Mbak, auranya beda Mbak. Masa sih? Bener, coba boleh tanya yang hadir di sini ya. Sini Dok Connor nih. Ya, sini Dok Connor. Apa kita suruh nyanyi aja lagu Dok Connor ya? Nothing compare. Nothing compare. Nothing compare to you. Asik. Tapi karena mungkin Mbak Nunung selalu menghibur orang, ya. Jadi kebawa happy aja kali ya, lepas. Bebannya kan mungkin banyak ya, karena mikirin ini, mikirin itu, mungkin orang banyak. Ya semuanya itu proses, semuanya itu proses gitu loh. Ya memang harus gitu loh. Tanggung jawab tuh nggak bisa selagi aku masih diberi kesehatan dan aku masih bisa bekerja, aku masih diberi apalah yang aku bisa. Ya aku nggak bisa ninggalin tanggung jawabku ini gitu. Itulah sumber kekuatan Mbak Nunung. Amin. Iya kan? Jadi terus kan rodanya putarnya di situ. Iya. Itulah kekuatan Iya, gitu. dari... Apa yang beda Nunung yang sakit dengan Nunung yang dulu sebelum sakit? Kalau sekarang sih nggak ada bedanya, nggak ada bedanya sama sekali, nggak ada bedanya karena aku happy dan
kembali lagi bahwa aku terima bahwa ya udah sakit ini mesti harus disembuhkan. Sembuhnya dengan cara medis ya ayo kita ikutin apa kata dokter, kita jangan marah-marah. Pokoknya dokter, Mbak tanggal ini periksa darah, tanggal ini kontrol, tanggal ini kemo. Ayo, dokter bilang besok kemo ya Mbak. Ayo, gitu. Udah gitu. Udah nggak yang enak Yul. Jadinya jadi artinya juga enak melakukannya ya. Gitu. Jadi ya karena aku pengen sehat, aku kepengen sembuh, jadi ya semua pengen sehat ya Mbak. Semuanya pengen sehat. Dan sehat itu emang nggak mudah gitu loh. Ada yang harus makanya dilakukan. Aku juga sekarang sama keluarga aku juga cerewet banget. Dan setiap doaku aku selalu cuman ya Allah berikanlah kesehatan buat keluarga besar saya, jagalah mereka. Sudahlah berhenti di saya aja, ke saya aja udah, jangan, karena ya itu tadi kan ya ada. Jadi aku sampai anak-anak makannya dijaga nak. Apa kesehatannya, sehat itu ternyata mahal banget. Apa doa yang selalu diucapkan itu tadi, doa tadi itu? Doa selalu pokoknya ya jaga keluarga saya ya Allah, diberi kesehatan aja udah, nggak pernah yang muluk-muluk udah. Dan saya juga masih mengharap diberi kesehatan ya Allah, biar saya masih bisa beraktivitas, biar saya masih bisa menjalankan tanggung jawab saya buat keluarga saya yang belum selesai. Gitu. Iya dong, masih muda. Aku mau tanya resep ceria ini apa sih? Resep ceria begini. Resep ceria apa sih? Iki ya ceria tenan ya, iki ya. Lepas aja ngomongnya, ketawa asik gitu. Enteng. Lemasnya ya itu tadi. Kita sedih pada saat awal-awal kita tahu Mbak Nunung ya, dengan sharing kabar itu ya ikut sedih dengernya gitu loh. Tapi dengan hadir di Alvin in Love, kan cinta ini cinta ilahi ya, cinta untuk semua. Kita sharing cinta. Hari ini kita sharing cinta juga. Cinta seorang Mbak Nunung kepada ilahinya dengan begitu dalam sehingga akhirnya menerima semua yang diberikan oleh ilahi pada seorang Nunung gitu. Ini kan buat kita pembelajaran juga gitu loh. Oh iya. Walaupun itu ya berat banget ya gitu, tapi terus saja ya. Udah sekarang ya ini yang terjadi sekarang. Kerja ayo. Padahal hari ini kemo, besok kerja ayo. Kata suami saya, hari ini kemo ya, hari ini kemo. Nggak ngelarang, masih ada. Ini ada kerjaan, besok gimana? Ayo, aku bilang mantep. Gitu. Semangatnya itu loh, itu yang bikin gitu. kuat. Ini baru hari Sabtu kemarin aku kemo. Oh baru Sabtu kemarin? Kan kemo itu sakit-sakitnya kan 3 hari kemudian kan. Oh nggak jadi langsung ya Mbak ya? Enggak, hari pertama kemo, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu belum, mungkin si obatnya itu belum membaur ya. Jadi setelah 3 hari ke sana baru. Nah ini baru sakit-sakitnya ini aku ini. Makasih lo, maaf lo sudah datang hari. Gak apa-apa. Aku udah biasa orang hari ini mau besok syuting itu udah yang justru biasa. Itu kali yang nyembuhin ya, kali yang bikin semangat karena terbiasa. Ini habis ini aku pasti jalan-jalan ke mall. Asik. Aku diajak nggak? Aku 3 episode nanti ikut ya. Jalan-jalan ke mall. Pokoknya harapan kakinya itu buat gerak aja. Gitu. Harapan seorang Nunung apa? Setelah kedepannya apa? Harapannya cuman sehat aja lah. Ya sih, itu paling. Karena kita mau punya duit banyak pun kalau nggak sehat ya buat apa gitu. Kita nggak punya duit, sehat masih bisa nyari duit, gitu kan. Sehat, terus rukun bersama keluarga, bersama suami, bersama anak-anak, cucu, udah gitu aja. Sehat. Itu yang paling diidamkan semua orangnya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang pejuang kanker? Ya buat semua pejuang kanker, ya itu tadilah. Pertama itu jangan putus asa, jangan bilang bahwa kanker itu tidak sembuh. Pasti sembuh asal niat kita. Dan yang pertama kita harus terima dulu apa yang sedang Allah kasih ke kita. Kita terima, terus kita ya ikhtiar lah, paling nggak ikhtiar. Udah jadi semangat, jangan stres, karena musuhnya kanker itu cuma stres. Stres ya. Itu semua badan itu kalau stres ya. Oh iya, semua mempengaruhi sama badan. Kanker itu orang sakit biasa aja orang dengar stres, apalagi namanya kanker. Apalagi ya Allah. Ada pesan nggak mau sampaikan buat suami tercinta yang selalu berada dan support seorang Nunung
sampai dengan hari ini loh. Aduh. Buat suamiku yang selama ini dia pernah bilang, Vin, sama aku dulu. Dia selalu bilang, dan itu selalu akan aku ucapkan di mana-mana. Waktu mau menikah sama aku, dia bilang, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa dan aku nggak punya apa-apa. Aku hanya punya pikiran dan tenaga. Aku juga nggak nyari laki-laki yang macam-macam kok ya. Aku nyari laki-laki yang tanggung jawab. Karena aku menikah kan bukan sekalian. Yang dulu pernah juga aku akhirnya juga kandas. Yeah. Jadi aku cuma nyari yang tanggung jawab. Ya sudah, kita menikah. Nah, sekarang dia buktikan sekarang ini. Dia buktikan bahwa tenaga dan pikiran dia benar-benar buat saya. Benar-benar tenaga. Dari Mas Iya buat Mbak Nunung. Terima kasih. Untuk cinta yang luar biasa. Untuk semangat yang luar biasa. Untuk semangat terus menghadapi hidup. Amin. Dan berjuang untuk kesehatan yang terbaik. Ya. Planning setelah sembuh apa nih planningnya? Kerja. Kerja, udah bener loh kita tim apa kerja ya. Balik lagi kerja. Ayo cepet, Nunung udah mau kerja. Ayo, tambahin lagi semuanya. Mbak Nunung, terima kasih ya datang sini ya. Nunung deh, sini aku peluk dulu biar sayang. Aduh, sehat. Sampai jumpa. Hai, kita bakal ada di Alvin in Love hari Senin. Tanggal 29 Mei, ada nonton ya? Nonton!